Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibi Syawalina dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Angkatan 2019 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi saya yaitu tentang korespondensi Indonesia atau yang bisa disebut juga dengan surat menyurat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian korespondensi. Korespondensi itu sendiri searti dengan surat menyurat, karena dalam kehidupan sehari-hari, istilah surat dan surat menyurat sudahlah tidak asing lagi. Mengingat surat sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Surat sudah dijadikan sebagai media komunikasi tertulis, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun lembaga. Bahkan, dalam kehidupan modern seperti sekarang, surat menempati urutan pertama dan utama dalam kegiatan perkantoran. Jadi, saya dapat simpulkan, surat menyurat adalah suatu sarana untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan atau informasi secara tertulis dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama jabatannya dalam sebuah organisasi, instansi, ataupun perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan surat menyurat. Tujuan menulis surat secara garis besar diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, menyampaikan informasi kepada pembaca surat, yang kedua, mendapatkan tanggapan dari pembaca surat tentang isi surat, dan yang terakhir, ingin mendapatkan tanggapan dan menyampaikan informasi kepada pembaca surat. Selanjutnya, korespondensi dalam suatu kantor, instansi, atau organisasi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama korespondensi ekstern, yang kedua korespondensi intern. Yang pertama korespondensi ekstern yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh kantor atau bagian-bagiannya dengan pihak luar. Sedangkan korespondensi intern yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh orang dalam suatu kantor, termasuk hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa fungsi surat. Yang pertama, sebagai media komunikasi. Dalam hal ini, surat dapat berfungsi untuk menyampaikan informasi. Informasi yang dimaksud dapat berupa permintaan, penawaran, laporan usulan, dan sejenisnya. Yang kedua, sebagai bukti tertulis. Yang dimaksud adalah surat dapat dijadikan sebagai bukti tertulis apabila ada suatu urusan dan terjadi kekeliruan atau kesalahpahaman dalam surat. Contohnya itu seperti surat perjanjian, surat nyewa-menyewa, surat jual-beli, surat wasiat, dan sebagainya. 3. Sebagai pedoman bekerja dan bertindak. Sebagai wujud tertulis, surat dapat berupa ketentuan atau pedoman bagi pelaksana sesuatu. Surat-surat yang dimaksud pada fungsi ini misalnya surat keputusan, instruksi, surat edaran, dan sebagainya. Yang keempat, sebagai wakil atau duta organisasi. Pada fungsi ini, surat dapat mewakili keinginan penulis, sehingga penulis tidak perlu bersusah payah untuk bertemu dengan penerima surat, yang mungkin jarak tinggalnya cukup jauh. Yang kelima, sebagai dokumentasi. Surat sebagai dokumentasi karena merupakan sumber informasi yang diperlukan oleh suatu instansi, organisasi, dan negara. Contohnya seperti surat akte dan piagam surat resmi. Dan yang terakhir, sebagai alat pengingat. Surat dapat disimpan dan diamankan sehingga dapat dijadikan sebagai pengingat apabila terdapat kehilapan terhadap pesan surat. Contoh surat dalam fungsi ini itu surat yang diarsipkan dan sewaktu-waktu dapat dibuka lagi untuk mempermudah penyelesaian suatu masalah atau pekerjaan. Selanjutnya, ada kriteria surat yang baik. Ada 4. Yang pertama, surat ditulis dalam bentuk dan isi yang menarik, serta disusun secara sistematis. Yang kedua, surat sebaiknya mencerminkan sikap yang adab dan sopan. Yang ketiga, surat disusun secara jelas, lugas, dan komunikatif. Dan yang terakhir, surat sebaiknya bersih dan rapih. Selanjutnya ada bahasa surat. Yang pertama, bahasa surat menggunakan bahasa efektif, yaitu jelas, lugas, dan komunikatif, agar dapat mengungkapkan pesan secara tepat sesuai dengan maksud yang ingin dikemukakan oleh penulis. Yang kedua,
Bahasa surat dikatakan komunikatif jika mudah dipahami dan mampu menimbulkan pemahaman yang sama pada pembacanya. Dan yang terakhir, bahasa surat dikatakan jelas jika isi atau informasi yang disampaikan mudah dipahami dan unsur-unsurnya pun dinyatakan secara tegas atau eksplisit. Selanjutnya, ada ciri-ciri ragam bahasa surat. Yang pertama, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara mengemukakan sesuatu dalam sebuah surat. Gaya bahasa yang dipergunakan dapat dibeda-bedakan bergantung kepada jenis surat yang ditulis. Kedua, pilihan kata. Pilihan kata merupakan unsur yang penting dalam surat menyurat. Kata yang dipilih harus tepat, jelas, dan hemat. Yang ketiga, istilah dan singkatan. Pada alamat surat, baik alamat luar yang tercantum pada sampul surat maupun alamat dalam yang tercantum pada lembar surat. Yang keempat, susunan kalimat. Ketentuan mengenai susunan kalimat yang berlaku di dalam karangan berlaku juga untuk surat. Kalimat yang dimaksud tidak racu, tidak terbelit-belit, dan tidak menimbulkan tafsiran ganda. Yang kelima, susunan paragraf. Sebuah paragraf dapat terdiri dari sebuah kalimat atau lebih. Umumnya, sebuah paragraf dimulai dengan ide pokok, yang diikuti kalimat pendukung atau penjelas, dan yang terakhir, ejaan. Surat adalah kaidah ejaan yang disempurnakan seperti yang tercantum dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya ada bagian-bagian pada surat. Yang tertera pada layar ada 11 bagian surat. Yang pertama kepala surat, kedua tanggal surat, ketiga nama surat, keempat lampiran, kelima hal atau perihal, keenam alamat tujuan, ketujuh salam pembuka, ke-8 isi surat, ke-9 salam penutup, ke-10 nama jabatan dan tanda tangan, dan yang terakhir tembusan. Lalu saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis surat. Yang pertama menurut wujudnya ada kartu pos, warkat pos, surat bersampul, memo dan nota, fax dan email. Yang kedua menurut sifat isi dan asalnya. Ada surat dinas, surat niaga atau bisnis, surat pribadi, surat yang isinya masalah sosial. Lalu ada menurut tujuannya, ada surat pemberitahuan, surat perintah, surat peringatan, surat panggilan, surat keputusan, surat penawaran, pesanan, dan lain-lain. Lalu ada menurut jumlah penerimanya, ada surat biasa, surat edaran, dan surat pengumuman. Yang kelima ada menurut keamanan isinya, ada surat sangat rahasia, dan surat biasa. Lalu yang terakhir ada menurut urgensi penyelesaiannya, ada surat sangat segera, dan surat biasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pembuatan surat. Ada 3, yang pertama persiapan penulisan, kedua pengetikan, dan yang ketiga pengiriman. Dalam penulisan surat, penulis perlu juga memperhatikan keinginan atas selera pembaca. Sedangkan dalam pengetikan, hindarilah kesalahan ketik karena hal ini akan mengurangi nilai surat secara keseluruhan. Dan yang terakhir, kalau dalam pengiriman, surat pastikan kebenaran penulisannya dalam alamat tujuan dan perhitungkan ketepatan waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis lipatan surat. Ada 8 jenis lipatan surat. Yang pertama, lipatan baku. Lipatan kertas jenis baku adalah jenis lipatan surat yang paling umum digunakan. Kedua, lipatan setengah baku. Lipatan jenis surat setengah baku adalah variasi lain dari lipatan surat bentuk baku. Perbedaannya hanya terletak pada bagian lipatan atasnya saja. Yang ketiga, lipatan akordion. Lipatan surat jenis akordion adalah variasi lain dari lipatan surat bentuk baku. Lalu yang keempat, lipatan surat semi akordion. Lipatan surat jenis semi akordion adalah variasi lain dari lipatan surat bentuk baku. Lalu ada lipatan ganda. Lipatan kertas surat jenis ganda juga adalah jenis lipatan yang mudah untuk dibuat karena hanya memerlukan lipatan sekali lagi setelah lipatan tunggal. Yang keenam ada lipatan tunggal. Lipatan kertas jenis tunggal adalah jenis lipatan kertas yang paling sederhana serta paling mudah dibuat karena hanya dengan membagi kertas surat menjadi 2 bagian yang sama panjang kemudian dilipat lagi. Yang ke-7 ada lipatan Perancis. Lipatan kertas
kertas jenis Prancis sering digunakan untuk surat-surat niaga. Dan yang terakhir, lipatan baron. Lipatan surat jenis baron sering digunakan untuk surat dinas atau surat yang menggunakan amplop atau sampul yang panjang, karena panjang lipatan ini melebihi sampul atau amplop ukuran pendek. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan pengguna surat. Ada beberapa kelebihan penggunaan surat menyurat, yaitu ada aset berharga, tanda buktinya yang sah, sebagai perwakilan diri atau perasaan, lebih romantis, bisa jadi kenang-kenangan bagi si penerima, menunjukkan keseriusan, dan yang terakhir mampu menembus daerah pelosok. Sebelumnya saya menjelaskan kelebihan pengguna surat. Sekarang saya akan menjelaskan kekurangan penggunaan surat. Yang pertama, memakan waktu lama untuk sampai. Kedua, apabila salah harus diganti karena itu akan pemborosan kertas. Yang ketiga, tidak efisien. Yang keempat, membutuhkan uang untuk kertas, amplop, perangko, dan lain-lain. Yang kelima, kemungkinan tidak diterima oleh tujuan lebih besar. Dan yang terakhir, keamanan surat kurang terjamin. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis kertas dan ukuran kertas pada surat menyurat. Yang pertama, kertas jenis fancy. Jenis kertas ini sering dipakai untuk mencetak undangan, piagam, sertifikat, serta cover buku. Yang kedua, kertas HVS. Jenis kertas ini tentu mudah bagi kita untuk mengenalinya karena sudah familiar dalam kesehari-harian. Lalu ada kertas jenis NCR. Jenis kertas ini mengandung karbonis, pada umumnya terdiri dari minimal 2 play. Cirinya, bila dituliskan sesuatu pada bagian kertas paling atas, maka tulisan tersebut akan tembus ke kertas yang ada di bawahnya karena mengandung karbon. Yang terakhir ada kertas BC atau Brave Card, yaitu nama umumnya biasanya orang lebih mengenal dengan kertas Manila. Jumlah warna pada kertas ini ada 5 warna, yaitu merah, biru, kuning, hijau, dan putih. Selanjutnya, kalau ukuran kertasnya itu ada 3 dalam kertas folio, kertas kuarto, dan kertas setengah folio atau setengah kuarto. Dan materi yang terakhir adalah ukuran amplop. Ukuran amplop itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu amplop DL dan amplop C7. Amplop DL berukuran 110 mm dikali 220 mm sesuai untuk sepertiga kertas A4, sedangkan amplop C7 berukuran 81 mm dikali 114 mm sesuai untuk kertas A7 atau 6 dilipat 1 kali. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan kata dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.